Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Siswa-siswi SMP PGRI Depok 2 Tengah, ya, bertemu kembali dengan daring atau PJJ pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 di awal semester 2. Ya, sebelum dimulai pembelajaran ini, mungkin Bapak akan menginformasikan dulu, ya. Coba videonya diaktifkan, ya. Videonya diaktifkan supaya Bapak bisa melihat mengabsen siapa aja yang ikut Zoom pada hari terakhir ini, Sabtu ini. Ya. Sebelum dimulai, ya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Kita berdoa menurut adat masing-masing, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Bismillah. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada kelas 7A sampai kelas 7I yang sudah mengikuti Zoom pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ya, diberi kelancaran dalam pembelajaran ini. Ya. Oke, Bapak ingin informasikan pada semester 2 ini Bapak mengajar waktu semester 1 bahasa Sunda. Untuk semester 2 yaitu ada yang namanya pelajaran khas untuk di lingkungan persekolahan PGRI, itu namanya PSPJ PGRI, ya. Ntar Bapak akan terangkan di PowerPoint-nya, ya, apa sih PSPJ? Kok ada di PGRI yang namanya pelajaran PSPJ? Betul. Di sekolah lain mungkin tidak ada, hanya ada di lingkungan persekolahan PGRI. Ya, ini karena mata pelajaran, ya, atau pelajaran khas untuk diajarkan di lingkungan PGRI, ya, baik dari tingkat SMP, SMA atau SMK, ya, PSPJ ada. Jadi untuk pelajaran ini, PSPJ ini, ya, adanya di semester 2. Mungkin di sekolah lain ada di semester 1, ya. Kalau di kita di sekolah SMP PGRI di Depok Jawa Tengah adanya di semester 2. Jadi ntar rapotnya tidak bahasa Sunda lagi tapi pelajarannya PS, PJ, PGRI. Oke, sebelum dimulai, ya, coba Bapak pengen tahu dulu, ya, buku PSPJ-nya udah dipersiapkan, ya, karena sekolah udah memberi buku paket, ya, buku paket PSPJ PGRI. Apabila belum dapat atau belum buku paketnya belum diambil, kamu bisa menghubungi wali kelas masing-masing, ya. Oke, karena kalau untuk PSPJ karena ada buku paketnya, mungkin Bapak kan pembelajarannya kita bedah buku PSPJ ini, ya. Walaupun hanya di Zoom, hanya sekilas saja yang akan Bapak terangkan, ya. Tapi karena kalau tanpa dibaca, ya, tanpa dihayati, tanpa disimak, ya, buku ini percuma, ya. Kalau kamu simpan, Bapak guru bagikan ke masing-masing siswa, tapi tidak dibaca. Oke, untuk memulai pembelajaran ini, ya, kita tampilkan PowerPoint-nya, ya, seperti ini. Untuk pelajaran PowerPoint, ya. Nih, pendidikan, sejarah, perjuangan dan jati diri, ya, dan jati diri PGRI. Mungkin kalau kalian udah tahu nggak kepanjangan dari PGRI? Ya, mungkin udah tahu, ya.
Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi disingkat PSPJ PGRI. Jadi sekali lagi, PSPJ itu Pendidikan Sejarah Perjuangan dan Jati Diri Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini adanya di kelas 7 semester 2. Nah, pertanyaan, apa itu PSPJ PGRI? Ya, tadi Bapak terangkan, PSPJ PGRI itu kepanjangan dari Pendidikan Sejarah Perjuangan dan Jati Diri Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini Pendidikan Sejarah Perjuangan dan Jati Diri Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat dengan PSPJ, di mana pembelajaran ini hanya ada di lingkungan persekolahan PGRI, baik dari tingkat SMP maupun SMA atau SMK. Ya. Maka PSPJ PGRI di SMP Tengah pembelajaran adanya di semester 2. Ya. PSPJ ini pelajarannya muatan lokal sama dengan bahasa Sunda, ya muatan lokal. Karena itu hanya lokal. Kenapa lokal ya? Karena kita kalau di PGRI berarti kan hanya lokal, perguruan, persekolahan PGRI. Itu untuk PSPJ. Jadi editor, Pak, kalau PSPJ ada sejarah, betul, kita pembahasannya sejarah dan perjuangan dan jati diri. Hanya yang tokoh atau pejuang yang berhubungannya dengan penggerakan atau dengan guru. Ya. Jadi sejarahnya termasuk tokoh nasional atau pejuang nasional. Lanjut ya. Ini pengertian. Sejarah perjuangan ya mengacu pada proses memahami dan menghayati makna perjuangan guru Indonesia dalam berpartisipasi merebut kemerdekaan, mempertahankan dan menumbuhkan rasa kebanggaan serta perjuangan dalam mengisi kemerdekaan. Ini pengertian dari adanya pelajaran PSPJ. Jadi pengertiannya itu memahami, menghayati makna perjuangan guru Indonesia, ya. Karena kita adanya di Indonesia berarti guru Indonesia, ya. Serta menumbuh rasa kebanggaan serta perjuangan dalam mengisi kemerdekaan. Ini pengertian dari pembelajaran PSPJ. Kita pengenalan dulu ya. Adapun yang dimaksud dengan jati diri Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mencakup 90 ciri sebagai berikut. Nasionalisme, demokrasi, kemitraan, unitarisme, profesionalisme, kekeluargaan, kemandirian, non-partai politik, jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45, maksudnya 1945 sesuai dengan undang-undang ya. Itu yang dimaksud dengan jati diri. Apa sih jati diri? Kita dibahas. Fungsi. Fungsi dari pembelajaran PSPJ, di mana fungsinya sejarah perjuangan dan jati diri PGRI berfungsi menanamkan pemahaman dan penghayatan siswa terhadap ya. 1. Perjuangan guru di dunia pendidikan di Indonesia sepanjang zaman. Perjuangan guru di dunia pendidikan, bukan di dunia, tapi disambung di dunia pendidikan di Indonesia sepanjang zaman. 2. Sikap patriotisme guru dalam partisipasi merebut kemerdekaan dari tangan penjajahnya, ada hubungannya ya. Karena waktu itu pergerakan atau PGRI guru ya mengisi kemerdekaan dengan perjuangan merebut penjajah. Nomor 3,
partisipasi guru dalam mengisi kemerdekaan. Ini ada 3 fungsi, ya. Nah, boleh ntar kamu screenshot ya, tapi ntar ada juga di PPT-nya. C, tujuan. Sejarah perjuangan dan jati diri PGRI dimaksud untuk satu, ya, sama dengan menanamkan pemahaman tentang perkembangan perjuangan guru. 2, menumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta bangga sebagai warga Indonesia. 3, meningkatkan pengetahuan dan memahami, menghayati, serta meyakini nilai-nilai perjuangan 1945 sebagai pedoman dan penggerak sikap nasionalisme. Ya, kita bangsa Indonesia tidak lepas dari Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ya, pasti nilai-nilainya situ ada, ya, pada Undang-Undang 1945 itu untuk tujuan. Nah, materi yang akan Bapak ajarkan, ya, untuk PSPJ, ya, mungkin tidak banyak, 4 bab, ya, sebenarnya ada 8 bab, 4 bab, mungkin kalau ini bisa mudah-mudahan bisa 1 buku habis, ya, dalam jangka dengan PJJ ini, ya. Yaitu ada materi yang pertama, ya, bab 1 yang judulnya Perjuangan Guru dalam Mencapai Kemerdekaan, ya. Kamu bisa lihat di buku paket, ya. Di buku paket di daftar isi itu ada namanya bab 1 membahas perjuangan guru dalam mencapai kemerdekaan. Bab 2-nya, di bab 2 peranan guru dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya, itu di bab 2. Di bab 3-nya perjuangan guru dalam mewujudkan kebutuhan organisasi. Maksudnya organisasi guru, ya. Yang terakhir di bab 4, ya. Bab 4-nya perjuangan PGRI pada masa pemberontakan G30 SPKI dan Orde Baru. Ya, ini jadi kalau Bapak untuk mempersingkat waktu, ya. Jadi Bapak akan membahas yaitu di bab 1, ya. Bab 1 itu perjuangan guru dalam mencapai kemerdekaan, ya. Jadi di bab 1 ntar Bapak ingin membahas di bab 1, ya. Coba Bapak akan interaktif, ya. Ananda Eka Nugraha, ada Ananda Eka Nugraha, ya. Ya. Ananda Eka. Ananda. Ya, Pak. Ya, Ananda Eka. Bukunya ada? Ada. Ada. Buka bab 1. Coba. Ya, udah, Pak. Buku udah. Di situ ada 1 peran kaum terpelajar. Ada? Ya. Kan situ ada peran kaum terpelajar dan guru dalam memperjuangkan kemerdekaan, ya. Situ ada 1 alinea. Sama Eka dibaca, ya, 1 alinea. Datangnya bangsa-bangsa Eropa. Dilanjut. Coba. 1. Peran kaum terpelajar. Datangnya bangsa Eropa ke Nusantara abad ke-14 alasan perdagangan. Maka kebebasan dan kebebasan raja-raja beserta rakyat mulai terganggu. Karena bangsa itu dalam dagang selalu melakukan monopoli, adu domba, dan memasarkan sebagai dagangan. Bangsa Indonesia
tidak dapat lagi secara luasa hidup melakukan aktivitas dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya. Keadaan ini menyebabkan penderitaan di kalangan rakyat. Untuk membebaskan rakyat dari hukuman penjarahan, tokoh-tokoh masyarakat yaitu raja berjuang bersama rakyat di penjajah. Para pejuang itu antara Sultan Ageng, Tirtawasa, Untung Surapati, Trunojoyo, Diponegoro, Imam Bonjol, Teku Umar, Sultan Hasanuddin, Sultan Babula, Patimura. Semua perlawanan mereka tidak berhasil mengusir penjajah. Ya, terima kasih. Oke, bagus. Eka Nugraha ya dari kelas 7 apa sih? 7E ya. Dari kelas 7E. Ya. 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 Tadi sama Ananda Eka Nugraha ya udah dibaca ya di bab 1 ya. Kenapa Bapak tadi bilang kamu persiapkan bukunya ya? Karena kalau Bapak tulis di PowerPoint ya kamu membaca, ada yang bisa baca dan tidak. Kalau ini kan bisa mendengarkan kan sambil lihat buku di masing-masing buku paketnya ya. Ya, tadi dibilang sama dibaca sama Eka ya. Itu ada berapa tokoh atau pejuang yang mengusir penjajah ya. Nah, kita balik lagi ke PowerPoint-nya ya. Kita bahas ada berapa tokoh atau pejuang yang mengusir kaum penjajah dari tanah air ya. Pada abad berapa di situ disebutkan? Pada abad keberapa bangsa Eropa datang? Ya. Abad 17. Betul. Pada abad 17 bangsa Eropa datang ke tanah air atau dulu namanya Nusantara ya. Belum Indonesia, mungkin hanya disebutnya Nusantara ya. Datang ke Nusantara ya. Dengan tujuan apa? Tujuan pertamanya itu berdagang. Tapi cara berdagangnya ada istilah monopoli. Apa itu monopoli? Ntar kita ini ya. Terus ada lagi. Pada akhirnya dengan sistem politik adu domba. Jadi ada dua, monopoli dan politik adu domba. Bukan domba sama domba diadu, tapi itu namanya hanya istilah. Politik adu domba itu saling mengadu ya. Yang ini sama yang ini dikasih hasutan, dikasih omongan, akhirnya jadi salah paham, akan menjadi bentrokan atau menjadi, kalau bahasa ininya ya bahasanya kasar banget, adu domba ya. Itu namanya politik aja. Oke, kita lanjut ke PPT lagi ya. Nih di sini. Nih. Bab 1 ya. Submaterinya tadi udah disebutkan kan? Peran kaum terpelajar dan guru dalam memperjuangkan kemerdekaan. Terus duanya ada dua tentang organisasi guru dalam masa penjajahan Belanda dan Jepang. Nih. Di bab 1 nih, para pejuang mengusir penjajah. Ya. Nih. Bapak ingin tahu tampilan pada gambar ini, pahlawan ini, ya. Sekali lagi, tampilan pada layar, ya, ada yang tahu nggak nama pahlawan yang Bapak tampilkan, ya? Kalau ada yang tahu, silakan angkat tangan, ya. Siapa nih Jah? Pak itu, Pak siapa nih? Pak ini Jah. Jahra. Jahra.
Mana sih? Jahara. Tadi yang kata Jahara. Ya. Siapa ini? Sebut nama. Belum ada suaranya. Oh. Jahara? Oh, Jahara suaranya Pak Iman. Apanya? Headsetnya. Coba mic-nya aja. Headsetnya. Headsetnya coba dicoba. Jahara headsetnya dicoba dulu. Ya, udah. Tuku. Ya. Ya. Jahara kelas 7D. Kelas 7D. Teku. Teku Umar, betul. Tadi Jahara menjawab Teku Umar. Nah, di sini para pejuang yang mengusir kaum penjajah dari Nusantara ada berapa sini? Ya, Pak yang sebutkan sini. Yang pertama Sultan Agung. Ya. Yang pertama Sultan Agung. Ya. Yang kedua Sultan Ageng Tirtayasa. Nih. Yang ketiga Untung Suropati. Yang keempat nama pahlawannya Trunojoyo. Ya. Yang kelima Pangeran Diponegoro. Ya. Iya. Pangeran Diponegoro. Yang keenam Tuanku Imam Bonjol. Ini yang keenam nama pahlawan atau pejuang. Nah, 7 Teku Umar. Ya. Ya, kalau kamu Teku Umar biasanya di mata uang atau di uang kertas ada tuh ya Teku Umar. Pak Iman lupa lagi. 5.000 apa berapa gitu ya. Nah. Yang ke-8 Sultan Hasanuddin. Ya. Yang ke-9 Sultan Babullah. Terakhir Pati Murad ya. Lebih lengkapnya kamu bisa baca di buku paket, situ ada 10 pejuang atau tokoh ya. Ini para pahlawan ya di berbagai daerah ya. Di berbagai daerah. Mungkin di antara kalian pasti ada yang tahu. Ya, biasanya Pak, kalau namanya Teku Umar itu, Teku-Teku itu biasanya dari Aceh deh, ya. Biasanya kan udah ada khas namanya udah Teku Umar, ya. Pasti itu dari Aceh, ya. Lagi ini nama pejuang atau tokoh pahlawan yang mengusir pada abad ke-17 ya di seluruh Nusantara. Ya, ini tar ada tugasnya ya. Pak Iman ngasih tugas. Jadi kamu biar tahu juga. Kalau bisa ntar fotonya juga biar tahu Sultan Agung, fotonya Sultan Hasanuddin bagaimana fotonya kan ya. Nah, terus dilanjut. Kenapa kaum tokoh atau pejuang
gagal mengusir penjajah dari Nusantara. Ya. Kenapa? Atau ada kegagalan mengusir penjajah disebabkan yang pertama, yang A, perlawanan masih bersifat kedaerahan dan tidak bersatu serempak melakukan perlawanan. Maksudnya, ya, pada waktu itu, karena sistem raja ya, negara kita itu ada raja, ada namanya raja ya. Itu sultan itu raja, itu Sultan Hasanuddin itu raja juga, ya. Teku Umarnya juga sama. Itu hanya melakukan perlawanan daerahnya masing-masing. Contoh, saya kasih contoh banyak. Kerajaan Pasundan, umpamanya. Pasundan adanya punya di daerah Jawa Barat dan sekitarnya, ya, daerah Pasundan, ya. Raja Pasundan, ya, mengusir kaum penjajah hanya melakukan perlawanan di daerahnya Pasundan aja. Kalau dia udah berpindah tempat, penjajahnya pindah ke Jawa Tengah, itu urusannya raja dari Jawa Tengah atau Singosari, umpamanya situ ada, ya. Yang kedua, B, pasukan kalah dalam persenjataan dan kalah dalam strategi perang. Nah, zaman itu orang Belanda udah perlengkapannya, persenjataannya udah lengkap, ya. Umpamanya yang namanya pistol bedil lagi apa? Ya, persenjataannya, ya, kalau bahasa ininya bedil kali ya, udah agak modern. Kita hanya menggunakan dulu namanya terkenal dengan bambu runcing, ya. Lebih saktinya pakai keris bisa melayang-layang kan, ya, bisa terbang kan, ya. Dan kalah dalam strategi perang. Mungkin dulu orang Belanda atau orang Eropa, bukan orang Belanda, orang Eropa ya, udah punya strateginya, ya. Apa strateginya? 3441 apa 3442 apa ya? Main bola kali ya. Ya, punya strategi itu ya dalam perangnya. Yang ketiga, penjajah Belanda selalu menjalankan politik adu domba. Bahasa dianya, bahasa Inggrisnya, bahasa ininya, divide et impera. Politik adu domba. Maksudnya politiknya bahasa ininya divide et impera. Itu ada 3 kegagalan disebabkan para tokoh tidak mampu mengusir kaum penjajah. Ya, yang pertama sifat kedaerahan dan ya, yang kedua kalah dalam pasukan dan strategi perang, dan Belanda selalu melakukan politik adu domba. Jadinya Raja Pasundan sama Singosari atau Mataram ya kan, ya, dihasut biar perang. Akhirnya itu namanya politik divide et impera, politik adu domba, biar terjadi peperangan di antar bangsanya sendiri, ya. Itu namanya adu domba. Nah, ini ada tugas, ya. Ntar ada tugas karena waktunya sampai habis, ya. Tugas, ya. Tuliskan nama pejuang atau tokoh di bawah ini. Pejuang tersebut berasal. Nah, tadi kan KPN udah kasih contoh kan ya. Contohnya, Teku Umar berasal dari Aceh, ya umpamanya. Contohnya kan. Jadi ntar kamu kirim ke Google Classroom, ya, yang udah Pak Iman kirim lewat kelasnya masing-masing, ya. Ini ada contoh tadi, tugasnya menuliskan tokoh berasal atau dari mana. Contoh tadi Teku Umar dari Aceh. Mungkin ada yang tahu, Pak. Oh, ini kayaknya tahu nih, Pak, ini kayaknya. Tuanku Imam Bonjol, silakan dari, ya, dikirim ke, ya, kirim ke Google Classroom, ya. Ini linknya,
Ya, ini link ininya, tapi udah payment kodenya juga udah dikirim ke kelas masing-masing, ya. Ya. Yang terakhir ya dari pertemuan ini ya Bapak selalu mengingatkan ya lakukan 3S ya. Yang pertama selalu menjaga jarak ya. Yang kedua selalu memakai masker apabila bepergian atau keluar rumah ya. Apabila perlu kalau keluar rumah selalu memakai masker. Yang ketiga selalu menjaga atau selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas dengan air yang mengalir ya. Itu kita jaga kesehatan ini ya. Kita cegah COVID ini, kita bersama-sama saling mengingatkan di antara kalian ya. Ya. Terus ini juga ada imbauan ya kepada siswa-siswi ya. Jangan dulu keluar rumah dulu ya karena selalu ada apa namanya operasi atau razia kaum terpelajar ya atau yang pelajar yang berkeliaran di luar rumah ya apabila tidak memakai masker ada dendanya atau mungkin akan dipanggil ya yang kenanya itu imbasnya tidak hanya orang tua kami juga sebagai pengajar dewan guru ikut ya ikut terlibat ya pasti ada panggilannya dari sekolah mana ya. Jadi Pak Iman mengingatkan kepada seluruh siswa-siswi SMP PGRI baik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Ya, mungkin kamu ada adik kakak atau punya abang di kelas 9 ya. Tolong dikasih tahu tidak keluar rumah dulu ya supaya kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Mungkin dari Bapak ya cukup sekian ya. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan di grup ya, di grup Facebook ya, ada grup Facebook ya. Grup Facebook juga ada PSPJ, PG, RI ya. Juga ada di grup ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian ya. Apabila ada kata-kata yang belum berkenan ya, Bapak mohon maaf ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.